Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk kali ini kita akan langsung saja entry terlebih dahulu. Kalau masih ada turun, kita akan lakukan buyback lagi lebih di bawah. Untuk yang pertama ini kita set terlebih dahulu stop lossnya di 1940. Nah, jadi ini patokan untuk entry-nya, nanti di akhir saya jelaskan. Oke, ini kita close posisi terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan ya untuk penjelasan entry-nya, dan untuk target take profit-nya itu. Ini kita tutup untuk entry-nya. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Alasan kenapa kita lakukan buy entry, kemudian kenapa kita take profitnya di sekitar 1955 sampai 1960-an. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama, alasan kenapa kita lakukan buy entry. Nah, jadi di sini saya gunakan time frame H4 ya, time frame-nya H4. Dan kalau kita lihat di time frame H4, termasuk daily juga, ini menunjukkan bahwasanya trennya ini jelas downtrend. Trennya adalah tren turun. Lalu kenapa kita lakukan buy entry? Itu kan sama saja kita entry-nya melawan arah tren, berlawanan dari arah tren. Harga turun kita malah lakukan buy. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari H4, di sini terdapat sedikit area support. Nah, dari situ saya baru menghitung ketika harga ini turun. Ini kan kalau kita lihat harga dari kemarin itu turunnya sudah cukup jauh dari harga sekitar 1991, terakhir saya entry itu di sekitar area ini. Nah, ini turunnya sudah cukup jauh. Kemudian ketika kita lihat ke belakang, di sini terdapat sedikit support. Kemudian saya mengambil pengukuran dari Fibonacci untuk memperkirakan ketika harga ini turun. Kemudian yang berikutnya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, harga itu sudah turunnya cukup jauh dari kemarin. Kalau kita lihat di bagian area ini, RSI-nya juga sudah menunjukkan bahwasanya ini oversold, dengan seperti yang kita lihat tadi, didukung oleh ada sedikit support di area sebelumnya, kemudian setelah diukur juga dengan Fibonacci dan ditambah lagi oleh RSI-nya, sehingga dengan demikian berkemungkinan di area ini akan ada reversal harga atau koreksi harga untuk naik, di mana kondisi ini terjadi ketika harga naik, kemudian naiknya tidak dapat break harga sebelumnya, kemudian harga berlanjut turun lebih rendah dari harga sebelumnya. Nah, itu adalah koreksi harga. Jadi di sini saya perkirakan terjadinya koreksi harga karena didukung juga oleh faktor yang saya jelaskan tadi, seperti support yang mendukung, kemudian juga begitu dengan RSI berada di area oversold-nya, sehingga potensi untuk naik di sini itu ada. Maka kita lakukan buy entry itu di sekitar harga, kita lihat dari historinya. Jadi saya lakukan buy entry itu di harga 1950, kemudian 1949 dan 1947. Dan untuk stop loss-nya itu saya atur di 1940 untuk stop loss awalnya. Cuman setelah adanya pergerakan harga ini stop lossnya saya pindah ya, supaya kalau misalnya terjadi tiba-tiba hantaman harga berbalik itu tidak membuat kita menjadi minus kembali, karena stop lossnya masih di bawah titik entry. Kemudian untuk take profitnya, kenapa kita lakukan take profitnya di harga 19 sekitar 1955 sampai 1960. Nah, saya lakukan take profit di area ini, itu adalah area koreksi wajarnya ketika harga turun kemudian naik. Maka titik harga ini adalah titik yang mungkin dan yang wajar untuk dicapai oleh harga tersebut, sehingga di area ini kita lakukan take profit.
Meskipun kita sebenarnya dapat juga untuk tetap menahan posisi. Kalau kita melihat ada indikasi harga benar-benar akan berbalik nih. Jadi kita tetap tahan posisi. Cuma di sini dalam plan awal saya itu adalah ini adalah koreksi harga. Cuman meskipun demikian kita nggak bisa jaminkan pasti karena harga di sini dapat saja break harga sebelumnya dan berpotensi untuk tren berbalik arah. Itu bisa saja terjadi. Jadi tidak bisa dijamin secara 100% untuk apakah ini hanya koreksi atau benar-benar akan berbalik. Namun dalam plan saya di awal sebelum harga ini terbentuk, sebelum harganya di sini masih belum ada ya. Nah, di sini saya melihatnya ini akan koreksi terlebih dahulu. Alasannya yaitu tadi sudah kita jelaskan ya, karena ada support yang mendukung, kemudian dari RSI-nya, kemudian setelah diukur dengan Fibonacci, maka titik ini dapat kita lakukan buy entry. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai entry kita kali ini. Oh ya, tolong dicatat untuk risknya di sini. Untuk saya tradingnya itu risknya cukup tinggi ya, dengan modal tadi 3000, kemudian saya gunakan lotnya itu 0,9, hampir 1 lot. Jadi untuk risknya yang saya gunakan ini adalah risknya tinggi. Jadi risknya itu sekali cut loss berkemungkinan saya akan kehilangan modal saya sekitar 30% sampai 40%. Jadi untuk risknya ini sangat tinggi. Jadi tidak disarankan untuk ditiru. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan modal yang sama seperti ini, baiknya itu gunakan lotnya itu di 0,1 sampai 0, maksimalnya 0,3 lah, itu untuk paling tingginya. Jadi mungkin bisa dimulai dari 0,1, kemudian jika ingin pakai layer teman-teman tambah 0,1 lagi, jadi totalnya hanya 0,2. Nah itu untuk risknya tidak setinggi seperti yang saya lakukan ini. Ya jadi itu aja, ini saya sengaja tidak pakai kamera karena kondisi juga lagi tidak enak badan. Ya jadi memang saya rekam lewat HP untuk penjelasannya karena tambah ribet untuk nyetingnya lagi nanti kalau connect ke laptop untuk kamera dan lain-lainnya. Ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.